Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi ini kita bersekutu kembali di dalam kasih Kristus, di dalam ibadah Jumat Agung. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah roh kita satu, hati kita satukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia Allah yang sudah mengasihi kita, Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita satukan hati kita puji dan sembah Dia. Haleluya.
setiap kami. Kau penebus yang memulihkan setiap kami. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Benar Bapa, kami ada saat ini oleh karena kasih-Mu yang sudah mengalir, menguasai hidup kami, memenuhi hati, roh, jiwa, pikiran kami. Sejak Engkau mati dari salib, sejak kami percaya kepadamu, kami percaya Tuhan, kasih-Mu sudah ada dalam hidup kami, mengalir memenuhi setiap kami. Dan oleh karena kasih-Mu, kami ada saat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar, kami mau bersama-sama mendengar sabda-Mu. Kuasai hati, roh, pikiran kami, buka hati, pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dengan benar dan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengar sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung ini dalam bahasa Inggris disebut Good Friday. Artinya Jumat yang baik, Jumat yang besar. Kenapa disebut Jumat Agung? Kenapa disebut Good Friday, Bapak Ibu saudara? Karena hari Jumat itu pada saat Yesus mati di atas salib, sebenarnya Dia sedang mengerjakan rencana Allah untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Sebenarnya Dia sedang mengorbankan dirinya mati di atas salib untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harus mati, seharusnya binasa, menerima hukuman, tapi sebagai gantinya Yesus yang disalib, Yesus yang dihukum. Sebaliknya kita semua hidup kekal di dalam kasih karunia. Pagi hari ini saya ingin membaca Yohanes 19 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetaplah tertulis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, orang percaya tidak bisa lepas dari yang namanya salib. Kenapa? Karena pada salib itu ada beberapa hal yang perlu dan harus orang percaya pahami, siapapun juga. Yang pertama, apa itu? Salib itu adalah tempat pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Kasih Allah harus mengampuni, tapi keadilan harus menghukum. Ini tidak bisa terjadi dalam waktu bersamaan. Hanya di atas sana pada salib Kristus itu terjadi, dan itu dikerjakan oleh Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, salib itu juga tempat pertukaran, tempat substitusi, tempat penggantian. Apa itu? Di depan saya katakan bahwa sebenarnya kita yang harus dihukum, tapi Kristus dihukum menggantikan kita.
Ya, substitusi, tempat penggantian. Sebab itu orang percaya tidak bisa bebas dari salib Kristus. Lalu yang berikutnya juga ini tempat pertukaran. Di salib itu Yesus yang seharusnya anak Allah, dia ditolak oleh Bapa. Sebab itu dia tergantung di atas salib antara langit dan bumi. Dia ditolak oleh Bapa, dia juga ditolak oleh bumi. Gantinya kita diterima. Oleh karena salib, kita yang miskin menjadi kaya, Yesus menjadi hina. Oleh salib, kita diterima oleh Bapa, Yesus ditolak. Dan banyak lagi ada beberapa hal pertukaran yang terjadi di atas salib. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tidak akan membicarakan itu. Sebagai orang percaya harus tahu itu semua. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat paku-paku di atas pada kayu salib. Paku pada kayu salib. Yang pertama, ketika Yesus disalib, tadi kita membaca Yesus disalib. Disalib itu dua tangannya dipaku, kakinya dipaku di atas kayu salib. Kenapa tangannya harus dipaku? Ini berbicara Bapak Ibu Saudara supaya ini untuk mengikat, supaya tubuh Kristus yang beratnya kurang lebih 70-80 kg itu tidak melorot ke bawah. Jadi harus tidak jatuh, harus disalib. Orang banyak berpikir yang disalib itu, yang dipaku itu pada telapak tangan. Sebenarnya enggak, tapi justru antara dua tulang di tulang lengan ini, ya, di tulang tangan, ya, supaya enggak melorot. Berikutnya, kenapa? Ya, banyak orang menganggap kenapa sih tangannya yang dipaku? Kenapa bukan yang lain? Kalau mau membunuh kan gampang, ya dipenggal kepalanya. Tapi Bapak Saudara, ini ada pengertian yang lain. Kenapa tangan yang harus disalib? Bapak Saudara, mari kita perhatikan. Ya, ini berbicara biasanya tangan Yesus dipakai oleh apa? Untuk apa? Tangan Yesus itu dipakai untuk memberkati, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membagi-bagi makanan, untuk memecah-mecah makanan. Tapi dengan tangan dipaku, tangan Yesus sudah tidak bisa dipakai untuk mengerjakan semua yang bisa dikerjakannya. Biasanya dia melakukan banyak mujizat dengan tangannya, tapi dengan tangannya dipaku, tangannya sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Dan perhatikan, setelah kebangkitan, firman Tuhan katakan ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Tuhan katakan, lihat ini tanganku, ini lusuk yang masih berlubang, masukkan jarimu. Artinya Tuhan tangannya masih berlubang. Ya, apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Bisa, dia Allah, dia Maha Kuasa, dia Tuhan. Tapi memang saya percaya Tuhan sengaja tangannya tetap berlubang paku. Kenapa? Karena ini membuktikan Tuhan tidak mau bekerja lagi. Bukan Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak mau bekerja lagi. Tangannya masih berlubang. Dan Alkitab katakan setelah dia bangkit dari kematian, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya katakan lagi, bukan dia tidak bisa menyembuhkan. Bukan dia tidak bisa memberkati. Tidak. Tapi memang Tuhan sudah tidak mau lagi melakukan itu. Namun sebagai gantinya, kitalah orang-orang percaya yang Tuhan mau, Tuhan pakai untuk menggantikan tangannya, memberkati orang lain, mendoakan orang lain, menyembuhkan orang lain, melakukan memberkati, mendoakan lewat tangan kita. Tuhan mau itu yang Tuhan kerjakan. Bapak itu, karena sebagai kita setiap orang percaya, bukan berarti kita sudah percaya pada Yesus sudah selesai, enggak. Kita punya tugas. Alkitab katakan kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita utusan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya. Bukan cuma hamba Tuhan beri di depan, tapi setiap orang percaya punya tugas ini. Sebab itu Bapak Saudara, dua tangan Tuhan. Karena mengatakan Tuhan tidak mau kita, tapi dia mengutus. Kita beri Matius pasal 28 ayat 20 sampai 21 maka pergilah jadikan semua bangsa. Yang kedua Bapak Saudara, paku-paku itu di samping dua tangan Yesus di kanan kiri, paku yang lain ada di kaki Yesus. Kenapa paku di kaki Yesus?
Ya, kaki dipaku ini ketika tangan dipaku, Tuhan tidak bisa bernafas. Sebab itu orang yang disalib itu matinya perlahan-lahan, penderitaannya berat. Kalau orang yang disalib itu mau bernafas, dia harus mengangkat tubuhnya supaya tubuhnya terangkat ke atas dan bisa mengambil nafas. Paru-parunya bisa jadi dengan udara, bisa jadi nafas. Dan untuk itu dia harus menjejakkan kakinya di paku yang ada di kakinya. Dan ini tentunya penderitaan luar biasa, sama sekali sakit, amat sangat sakit. Tetapi itu harus dilakukan supaya dia bisa mengambil nafas. Dan Bapak Saudara, kenapa kakinya yang dipaku? Berikutnya, Bapak Saudara, ini sebagai bukti juga bahwa mari kita lihat, biasanya kaki Yesus dipakai untuk apa? Kaki Yesus dipakai untuk berjalan. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke danau, dia pergi ke bait Allah, dia pergi ke pantai, dia pergi ke tempat-tempat orang berdosa. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan Injil. Dia minta agar semua orang bertobat. Tapi dengan kakinya dipaku, dia tidak bisa berjalan kemana-mana. Dan bagaimana setelah Yesus? Sebab itu Bapak Saudara, dua tangan Tuhan sebagai tidak menuliskan, tapi saya amat percaya lubang paku pada kakinya juga masih ada. Sebab itu ketika dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan Alkitab dalam banyak ayat firman Tuhan nanti Bapak bisa dapatkan sendiri. Firman Tuhan mengatakan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan karena kakinya masih berlubang, bukan karena kakinya masih sakit. Enggak. Tapi karena memang dia sudah tidak mau berjalan kemana-mana untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberikan Injil kepada semua orang. Namun sebagai gantinya adalah setiap orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipilih untuk menggantikan dia berjalan kemana-mana. Sebab itu banyak penginjil, banyak misionaris pergi meninggalkan tempat yang nyaman, meninggalkan tempat tinggalnya, negaranya untuk menginjil. Apakah mereka di tempat penginjilan mereka nyaman? Enggak. Tapi mereka memenuhi amanat agung, memenuhi panggilan Kristus untuk menyampaikan kabar baik. Mereka pergi kemana-mana. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu berkata, kita nggak bisa pergi mana. Sekarang kan lagi physical distancing. Di rumah saja. Tapi Bapak Ibu, itu tidak membatasi kita untuk bisa menyampaikan kabar baik. Ada banyak cara. Lewat medsos, lewat YouTube, ada banyak cara yang bisa kita sampaikan. Lewat doa. Jadi mari, kaki Yesus dipaku. Karena memang dia tidak mau lagi berjalan. Tugas itu digantikan, harusnya digantikan oleh setiap orang percaya. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Paku yang berikutnya ada di atas kepala Yesus. Apa itu? Di dalam pembacaan kita tadi, Injil Matius pasal 19 ayat 20 ditulis, banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Paku yang berikutnya di samping tangan, kaki, yang ketiga tempatnya di atas kepala Yesus. Bukan di kepala Yesus. Di atas kepala Yesus lebih tinggi. Apa yang dipaku di sana? Sebuah tulisan. Inilah raja orang Yahudi. Dan Alkitab katakan, ini ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan yang ketiga bahasa Latin. Bahasa Ibrani ini bahasanya imam-imam kepala, bahasanya kaum agamawan, bahasanya ahli-ahli Taurat. Bahasa Latin itu bahasanya pemerintahan. Bahasa Yunani itu bahasa umum saat itu maksud saya. Jadi tulisan ini memang sengaja ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Kenapa?
supaya semua orang membaca tulisan itu. Dan mereka yang membacanya bukan cuma membaca. Mereka benar-benar dengan membaca itu, mereka mengakui bahwa inilah raja. Bukan sekedar raja orang Yahudi, tapi raja di atas segala raja. Imam-imam kepala memang protes. Tapi Pilatus, apa yang tertulis biarlah tetap tertulis. Siapa yang memerintahkan ini? Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Banyak orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan serdadu Romawi. Ada yang mengatakan Pilatus yang memerintahkan. Ada yang mengatakan imam-imam kepala yang menghasut orang Yahudi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mati bukan karena imam kepala. Bukan juga Pilatus, bukan karena prajurit Romawi. Bukan juga semua orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia. Enggak. Dan mati karena dia memenuhi kehendak Bapa untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu dikerjakannya. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya menerima keselamatan. Dan hari ini, sementara Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah-tengah ancaman virus COVID-19 memakan banyak korban. Tuhan rindu. Sekalipun di tengah-tengah keterbatasan kita. Tuhan mau setiap kita tetap menjadi tangannya. Untuk menjadi berkat. Banyak orang. Untuk memberkati banyak orang. Dengan apa yang kita bisa. Dengan apa yang ada pada kita. Sekaranglah waktunya, bukan nanti. Banyak orang berpikir saya mau berkorban kalau nanti saya sudah mampu. Bukan sekarang. Banyak orang berpikir kalau saya punya. Enggak. Setiap kita mampu. Setiap kita bisa. Mungkin bukan dengan harta benda kita. Dengan mulut kita berdoa. Banyak orang yang perlu didoakan. Banyak jemaat yang perlu didoakan. Sementara ekonomi hari ini sulit. Sementara negara turun. Sementara banyak di negara yang lain banyak meninggal. Bapak bisa terus berdoa. Jangan punya menulis di medsos. Ayo kita doa ranting. Enggak. Tapi kita lakukan, kita kerjakan. Sekarang waktunya, bukan nanti, bukan besok. Bukan kebetulan. Ini Tuhan izinkan. Supaya iman kita. Supaya pengertian kita akan pengorbanan Kristus. Tidak cuma berhenti hanya pada perjamuan kudus. Tapi ini kita kerjakan. Ini menjadi habit kita, kebiasaan kita sehari-hari. Bahwa kasih Kristus, kematian Kristus itu dalam kehidupan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan sementara kita merayakan Jumat Agung ini. Tapi saya mengingatkan kepada kita semua bahwa Kristus sudah mengerjakan semuanya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Di atas kayu salib. Sekian ribu tahun yang lalu. Sekarang. Tangan Kristus. Sudah tidak dipakai lagi untuk memberkati. Kaki Kristus tidak dipakai lagi untuk mengabarkan Injil. Memberitakan kabar keselamatan. Enggak. Tapi tugas Bapak Ibu Saudara. Tugas saya. Tugas setiap orang percaya. Memiliki hati seperti hati Kristus. Memiliki tangan seperti tangan Kristus. Memiliki kaki seperti kaki Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu, belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku.
Berikan ku tanganmu melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi. Berikan ku hatimu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan setiap kami pagi hari ini. Sementara kami merayakan Jumat Agung, sementara kami merayakan kematian-Mu, sementara kami merayakan pengorbanan-Mu di atas salib. Biar Tuhan berikan tangan-Mu untuk kami melakukan tugas-Mu. Berikan kamu kakimu untuk kami melangkah buat jiwa-jiwa yang dalam kehilangan pengharapan. Namun lebih utama Tuhan, berikan kami hati-Mu, perasaan-Mu yang senantiasa berbelas kasihan. Kami bisa memberi tanpa kasih. Kami bisa pergi tanpa kasih, tapi orang tidak mungkin tidak memberi. Orang tidak mungkin memberkati orang lain. Orang tidak mungkin melangkah mencari jiwa, memberitakan Injil. Orang tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang sulit kalau tanpa memiliki hati-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Berikan hati-Mu pada kami. Hati yang senantiasa penuh belas kasihan. Melihat saudara kami yang hari-hari menderita. Mereka yang tidak dapat bekerja karena pembatasan, karena harus di rumah. Mereka yang tidak mendapat penghasilan. Mereka yang hari-hari ini menderita sakit. Berikan kami hati-Mu untuk belas kasihan pada mereka. Bapak itu kami berdoa Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar sabda-Mu. Berikan hati yang penuh belas kasihan kepada kami. Sehingga setiap kami tidak terkecuali memiliki hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Dan ketika kami memiliki hati yang penuh belas kasihan, kami tidak akan tahan untuk tetap berdiam diri. Kami tidak akan menutup tangan untuk melakukan sesuatu. Kaki kami tidak akan kami topangkan untuk berpangku kaki, tapi akan mengambil peran kami masing-masing sesuai dengan talenta karunia yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Makasih buat firman-Mu. Dan sebentar kami akan makan roti dan minum anggur berjalan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan Tuhan berkati firman-Mu ini. Amin. Mari Bapak-bapak saya persilakan maju ke depan. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Bapa, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri kami, merendahkan hati, roh jiwa pikiran-Mu di hadapan-Mu. Kami rindu hati yang belas kasihan itu menjadi milik kami semua. Engkau sudah mengerjakan semuanya bagi kami. Dan sekarang bagian kami untuk melakukan tugas-Mu. Hari ini kami mau makan roti dan minggur perjamuan kudus. Kuduskan layakkan kami semua hamba-hamba-Mu. Kuduskan layakkan hamba-Mu yang akan memimpin sakramen ini. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Biar dalam roti dan anggur ini benar-benar ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Agar setiap kami yang makan roti dan minum anggur ini, baik kami yang di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, maupun yang mendengarkan, maupun yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita persiapkan untuk makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur katanya atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya pada dalam roti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Mari kita angkat anggur dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya pada anggur dan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Amin. Kita nyanyikan Berikanku Hati sekali lagi. Nanti saya minta Pak Andreas berdoa. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-tangan untuk melakukan tugas-tugasmu. Berikanku kaki-kaki melangkah dalam rencana. Berikan ke hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, sekalipun kami dipisahkan oleh jarak, kami yang ada di gereja dan jemaat-Mu ada di rumah-rumah, tetapi hati kami menyatu di dalam Engkau Tuhan, tangan-tangan kami, iman kami bersatu, mengucap syukur
untuk seluruh karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Pengorbanan yang besar, bahkan penggenapan seluruh Alkitab yaitu firman Tuhan, bahwa anak domba Allah telah mati bagi kami, menjadi korban bagi kami, supaya kami yang hidup mati dalam dosa kami dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semua, baik jemaat-jemaat yang di rumah. Tuhan tolong lindungi kami semua, Tuhan selamatkan kami semua dari segala mara bahaya, penyakit, dan Tuhan memberikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami ucap syukur buat segala peristiwa yang Tuhan izinkan terhadap hidup kami. Baik sakit, penyakit, penderitaan, apapun yang terjadi Tuhan, kesulitan ekonomi dan sebagainya, kami percaya Tuhan sekarang mengerjakan yang kami tidak mengerti. Tapi kami tahu itu semua baik untuk kami. Dan pagi hari ini juga kami mengucap syukur, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh mendengar sabdamu, untuk boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh bersama-sama diingatkan kembali betapa kami orang percaya punya tugas melakukan rencana kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati kami semua. Dan dikasih Tuhan, arahkan hatimu, baik saudara yang ada di sini maupun di rumah, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya, baik berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Biarlah semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang berpuji, dan semua yang disebut kebajikan benar-benar nyata, benar-benar berlimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.